Hai, setelah kita belajar tentang value dan semoga kita semua sudah berpikir value seperti apa yang ingin kita capai. Nah, sekarang kita coba lihat sebenarnya fase hidup kita ini itu terdiri dari beberapa tahapan ya. Anda mungkin tidak ingat, tapi sebagai bayi seseorang itu tahu kepingin apa, tapi tidak tahu mana benar dan mana salah. Dan orang-orang di sekitarnya semua harus mengurus dia. Dan semua harus memperhatikan apa yang dia harapkan, apa yang dia mau, yang kadang-kadang juga tidak terlalu jelas. Jadi semua seolah-olah berusaha supaya dia tidak nangis gitu ya. Kemudian kita setelah dari bayi masuk ke fase anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya kadang-kadang sudah tahu beberapa hal itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar, tetapi dia masih kepingin sesuatu itu terkadang yang tidak baik dan berusaha mendapatkannya walaupun sudah tahu. Dan terkadang pakai senjata, ya sesuatu yang ditakuti semua orang tua, tangisan, teriakan, tantrum ya. Naik sedikit lagi, sudah lewat dari fase kanak-kanak, fase ke anak remaja. Anak remaja itu mayoritas sudah tahu lah ya, sudah termasuk cukup gede untuk tahu apa yang baik, tidak baik, benar, tidak benar. Tetapi terkadang sengaja melakukan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Entah itu karena keren, karena itu lagi ngetren, demi sesuatu yang mungkin berbau fame atau pengakuan dari orang-orang. Plus terkadang hanya untuk apa ya, semacam berusaha membuat orang yang lebih gede dewasa terganggu. Dan itu terasa lucu dan menarik buat mereka. Dan pada saat ini Anda sudah tidak berada di fase itu lagi. Semuanya ya. Anda sudah masuk ke fase kedewasaan, tahu baik dan tidak baik. Walau beberapa orang dewasa terkadang sengaja pura-pura tidak tahu ya, supaya tetap bisa melakukan apa yang tidak benar itu dengan berbagai argumentasinya. Nah, sebenarnya semuanya itu dapat dijelaskan secara psikologis. Dari dulu sudah ada 3 istilah ini ya. ID, ego, superego. Ini menurut Sigmund Freud ya. Manusia lahir dari bayi itu punya ID. ID itu benar-benar titik beratnya di pleasure ya. Jadi dia tahu kebutuhannya, dia teriak-teriak untuk kebutuhannya, pokoknya saya mau ini. Nah, itulah yang dilakukan bayi. Dia kepingin digendong, ya dia teriak-teriak. Dia kepingin makan, dia teriak-teriak. Ya pokoknya saya tidak mau feeling gak enak. Saya tidak suka keringetan, saya tidak suka kalau kepingin pipis misalnya, saya tidak suka feeling ini itu gitu ya. Saya tidak suka begini, saya tidak suka begitu. Saya kepingin jalan-jalan, semuanya diteriakkan. ID itu kira-kira waktu bayi. Terus agak gedean sih kita yang masih anak-anak mulai develop yang namanya ego. Ego ini sebenarnya juga ID juga. Jadi artinya dia tetap ke arah pleasure, kepingin sesuatu, kepingin untuk kesenanganku dan menjauhi sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Tetapi dia mulai lebih rasional. Jadi kalau bayi itu bisa aja minta sesuatu yang dia nggak peduli, pokoknya saya minta. Tapi ego ini mulai mikir, kayaknya saya bakal dimarahin kalau minta ini. Tapi saya masih kepingin. Gimana ya caranya? Dia mulai tricky ya. Mulai ada triknya, dia mulai realistis. Dia terkadang-kadang bisa menekan ID-nya
Kalau dia yakin, kalau dia teruskan permintaan ini akan menimbulkan pukulan, dia pain, mungkin dia dihukum orang tuanya. Nah, itulah sebabnya pada saat ini sudah mulai di-develop ego ini, seharusnya pada saat itulah orang tua mulai mendidik anaknya. Kegagalan orang tua mendidik anaknya pada saat pengembangan ego ini, ya akan membuat, ya ini masih ego gitu ya. Jadi ego ini sesuatu yang hanya masalah rasional. Itulah sebabnya kadang-kadang reward and punishment. Kenapa? Walaupun katanya anak kecil tuh bisa kok dikasih pengertian, tapi pertumbuhannya kalau ya masih terlalu kecil, itu belum cukup untuk pengertian. Jadi egonya tapi sudah cukup untuk merasakan bahwa aku nggak mau susah. Maka reward and punishment tuh sering cukup efektif untuk dipakai pada masa-masa egonya ini mulai terbentuk. Silakan diberi pengertian nggak apa-apa, tapi jangan jauhkan, menurut saya ya, jangan jauhkan reward and punishment, karena itu adalah bahasa yang dimengerti oleh mereka. Nah, kemudian pada saat lebih dewasa lagi, mulai ada pengertian. Kalau tidak salah umur 4 tahun ya. Sekitar 4 tahun atau mungkin 3 tahun ya. Mulai ada yang namanya super ego dari lingkungan orang tuanya. Orang tua yang baik itu sering ngajak ngobrol gitu ya dan menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu salah satu cara meneruskan value yang baik. Nah, jadi orang tuanya mungkin sudah menceritakan lingkungan, menceritakan sehingga dia punya yang namanya super ego. Jadi super ego ini berhubungan dengan moral. Apa yang benar, bukan apa yang aku kepingin. Nah, ego itu akan mempertimbangkan semuanya ini. Ya, mempertimbangkan ID dan mempertimbangkan super ego untuk memilih saya mau ngapain. Saya akan ambil jalan yang mana? Saya akan nyontek atau saya akan begini? Saat super egomu itu baik, dia akan memberikan yang namanya concise ya. Jadi apa ya? Hati nurani gitu ya. Dia akan memberikan reward punishment-nya begini. Saat Anda melakukan sesuatu yang benar dan baik, Anda akan merasa bangga. Anda akan merasa ada sesuatu yang apa ya? Ada sesuatu yang menyenangkan di dalam. Pada saat Anda melakukan sesuatu yang salah walaupun tidak ketahuan, super ego ini akan memberikan punishment dalam bentuk apa? Perasaan bersalah, perasaan nggak enak, perasaan gugup, perasaan takut itu ketahuan dan seterusnya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat perkembangannya, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, apa sih tandanya? Ya ini semua. Nah, ini dikaitkan dengan value. Value yang tadi saya sebutkan itu masuk kemana? Masuk ke super ego. Jadi, bagaimana Anda menentukan bagaimana hidupmu ke depan? Apakah kamu pakai ID saja? Nggak usah mikir, nggak realistis. Pokoknya kepingin ini, menghalalkan segala cara. Ego agak tricky, realistis, tapi tetap egois. Atau Anda mulai pertimbangkan super ego. Mulai berpikir bahwa kamu ditempatkan di dunia ini pasti ada alasannya. Pasti kamu itu diberi tugas. Pasti kamu itu tidak dibiarkan hanya untuk bersenang-senang. Hanya untuk menyenangkan jasmanimu saja. Nah, kemana dream kamu? Apakah dream kamu itu akan satisfy ID-mu atau
super egomu atau kamu punya keseimbangan untuk dua-duanya. Tidak semua hal yang kamu ingin lakukan itu perlu dikejar. Kadang-kadang yaitu tadi ya, setiap orang tuh sering ganti-ganti keinginan. Ya maklum ya, masih belum ini ya, menurut saya bahkan sampai usia tua pun itu masih bisa ganti-ganti keinginan. Ya tergantung apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang kalau ngomong mimpi itu jadinya kesannya kayak masih jauh. Supaya nggak terasa jauh, kita sebut aja tujuan hidup kita. Kita punya apa ya, kita punya manfaat apa dan tujuan apa hidup kita sekarang ini. Apalagi di masa seperti ini ya, saya pernah membaca quote dari seseorang. Di masa di mana ada pandemi, di mana orang hidup dan mati itu seperti lotre rasanya. Ada orang yang nggak kenapa-kenapa tiba-tiba sakit. Ada orang yang sudah jaga diri tiba-tiba sakit. Entah dari mana. Ada orang yang sudah jaga diri nggak sakit juga. Ada orang yang kayaknya udah terpapar, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang terpapar, ya benar langsung sakit. Jadi hidup dan mati kita benar-benar hanya Tuhan yang menentukan. Nah, pada masa seperti ini, kalau kamu termasuk yang dapat lotre hidup, nggak mungkin lah kalau Tuhan itu tidak memberi kamu job. Jadi kalau kamu sudah dapat lotre hidup saat ini, pikir bahwa kayaknya kamu memang mau dikasih tugas. Nah, pikirkan gimana kamu mau menghidupi hidup yang sudah dianugerahkan ini. Ini adalah privilege kamu untuk hidup pada saat orang-orang lain tidak hidup. Nah, pada saat kamu mau mencapai itu, pikirkan bahwa itu bukan cuma sekedar mimpi. Saya mesti melakukan apa? Supaya itu tidak hilang begitu saja, tahu-tahu sudah lama berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Silakan coba melangkah sedikit demi sedikit. Mulai dipikirkan, untuk menggapai ini saya perlu apa? Apakah perlu belajar sesuatu? Ya ayo belajar pelan-pelan. Terus kemudian yang kedua, jangan menyerah. Jadi pada saat kamu mencoba sesuatu dan ternyata fail, yuk coba lagi. Fail lagi, ayo belajar lagi. Terus coba lagi. Fail lagi, demikian seterusnya. Sambil kamu pertimbangkan, ini bisa nggak ya? Apakah ini jalan saya, benar-benar jalan saya? Dan pada saatnya kadang-kadang kita harus bayar harganya. Saya mau mencapai ini, saya mungkin akan rugi uang, saya mungkin akan rugi waktu istirahat saya mungkin akan rugi teman-teman saya mungkin akan rugi kesempatan bermain bersama teman-teman saya. Itu beberapa harga yang harus dibayar, tetapi ingat, balik ke quote yang tadi ya, kalau kamu sudah ditempatkan di sini, pasti ada penyebabnya, pasti ada tujuannya. Silakan dicari.